Halo? Lihat jalan dong, nabrak orang, nggak tahu minta maaf. Minta maaf apa si imut berani saingi jalanku? Memang pantas. Orang macam apa ini? Memang orang ini jadi kayak gampang berubah jadi jahat. Halo asisten Zhang. Ketua Dewan Direksi Grup Yuan Hang senilai miliaran perjanjian alih saham 50%. Sudah saya siapkan, kapan saja bisa dialihkan ke Nona. Nilai saham perusahaan kita senilai miliaran, banyak orang antri mau beli tak dapat, Anda berikan ke Nona. Anda sangat baik ke Nona. Itu untuk dia, biar dia bisa tumbuh lebih baik. Selama bertahun-tahun ini aku sembunyikan identitasku. Hari ini dia bertunangan, sudah waktunya supaya dia tahu sedikit tentang identitas asliku. Baik, siapkan mas kawin 10 miliar dan kirim sebagai Ketua Dewan Direksi Grup Yuan Hang. Baik, Ketua. Ibu mertua saya tidak terlambatkan. Pesta pertunangan ini kok ada panci api? Panci api untuk usir sial. Halo, hari ini pesta pertunanganmu dengan kakakku. Bisa dibilang kau menggapai tinggi. Tapi nanti kami suruh apa kau harus lakukan. Hanya yang patuh bisa masuk pintu keluarga mengerti? Adik, aku dan kakakmu saling mencintai. Tak ada masalah cocok atau tidak. Lucu. Kakakku bekerja di grup Yuan Hang sebagai manajer dan sebentar lagi akan naik jadi direktur. Kau cuma seorang karyawan biasa rendahan. Keluargamu uang tak ada, kuasa pun tak ada. Mana bukan menggapai tinggi. Halo, dengarkan. Tamunya hari ini penting semua. Nanti kau harus hati-hati bicara. Jangan bawa mentalitas kampungan dari keluargamu. Memalukan. Ibu benar. Aku ingat keluargamu bukan cuma miskin, tapi juga punya ibu kurir pengantar makanan kan? Luo, ibumu yang kurir makanan itu mana? Ibuku. Dia sibuk hari ini, jadi dia tak datang. Lucu. Kurir pengantar makanan sibuk apa sih? Masa dia bisa dapat ratusan ribu sehari? Hanya ratusan ribu. Beberapa menit saja ku dapat, nggak sampai sehari. Kurir makanan macam apa? Berkata seenaknya di sini. Satpam kemarilah usir dia. Jangan Bu, dia ibuku. Ibu, bukankah sudah kukatakan kau jangan datang ke acara pertunangan ini? Kenapa engkau tetap datang dan berpakaian seperti ini? Kamu satu-satunya anakku. Acara besar seperti tunangan, pasti ku datangi. Kamu ya bagus. Si imut ini mengejar aku sampai ke sini ya. Kayaknya kamu gila uang ya. Nak, tadi kamu yang menabrakku, tapi karena kamu lebih muda, aku biarin saja. Aku nggak mau ribut dengan si imut ini. Bicara apa sih? Hello, Lori. Ibumu memakai baju kurir lalu datang tamu kehormatan hari ini. Apa mau dikatakan? Dikira si imut datang menggemaskan? Ibu mertua, dengarkan aku. Sudahlah, diam kamu. Keluarga miskin ini. Kau bilang datang untuk pesta pertunangan putrimu? Hadiahnya mana? Jangan-jangan datang tangan kosong mau makan gratis? Hadiah perayaan masih di jalan. Barangnya agak banyak, khawatir nggak keburu. Jadi aku datang dulu. Nggak ada hadiah ya, nggak ada. Kamu kan cuma kurir, nggak punya ya wajar. Tapi nggak perlu sok kaya di sini. Ibu, kondisi keluarga kita aku yang paling tahu. Ibu tak boleh begini. Ya sudahlah, kalian cuma mau numpang makan. Tapi keluarga kami kaya. Hari ini anakku bertunangan. Aku tak akan menghitung dengan orang miskin sepertimu. Nanti menjauhlah. Datang lagi setelah kami selesai makan. Ini memalukan. Besan hari ini ku datang ke acara tunangan anakku. Kamu kasihku makan sisa. Enggak pantas kan? Apa yang enggak pantas? Nih Hotel Yuan Hang, perusahaan raksasa global. Dibangun grup Yuan Hang satu-satunya di negeri ini, hotel bintang 7. Kalau bukan anakku pesan setengah tahun lalu, kurir kayak kamu seumur hidup nggak bakal masuk. Nggak perlu tunggu kehidupan berikutnya. Seluruh hotel Yuan Hang punyaku. Kapan saja mau datang boleh. Tentu sebagai besan. Mulai sekarang. Kalau kalian mau datang, bisa kapan saja. Apa hotel Yuan Hang milikmu?
Hotel Yuan Hang punyamu. milikmu. Aku nggak salah dengar, kamu cuman kurir pengantar makanan, kok bisa punya satu-satunya di dunia hotel bintang 7? Betul. Tagihan acara tunangan hari ini langsung kubebaskan semua. Aduh, Hewana, aku sudah lama menahanmu, bualmu. Ada batasnya. Tadi bilang bawa hadiah, tapi tak ada apa-apa. Sekarang bilang Hotel Yuan Hang milikmu. Ibu kenapa begini hari ini? Statusmu seperti apa kami yang paling tahu? Kau tak boleh mengaitkan Hotel Yuan Hang. Aku tak berprasangka. Yang kukatakan semuanya benar. Begini, Bu Cheng, hari ini aku datang tergesa-gesa. Hadiahnya tak kubawa. Itu salahku. Begini, aku punya barang kecil ini. Anggap saja sebagai hadiah perkenalan untukmu. Aku lihat si imut ini bisa keluarkan barang apa. Ya ampun, inikah cuman malaikat dari Vanjili? Apa yang ini beneran Vanjili? Yang cuma dipakai konglomerat dan anggota kerajaan Vanjili? Benar, keluarga mereka. Setiap tahun selalu mengirimkan lebih dari 10 kalung untukku. Ini bukan barang yang berharga. Semoga kalian tidak menolaknya. Barang murahan. Kamu tahu nggak, setiap kalung Vanjili itu unik dan setiap satu harganya puluhan juta. Kamu bilang murahan. Oh, aku ngerti. Ternyata kalung yang kamu kasih ini palsu ya. Palsunya mirip banget. Sudah kuduga. Ternyata dari lapak mana barang palsu yang dibeli. Cuman ini berani juga dikeluarkan. Ya ampun, kamu tidak tahu ya. Sekarang banyak barang KW dibuat mirip asli untuk menipu orang-orang yang belum pernah melihat dunia. Bukan, bagaimana mungkin ini barang palsu? Baiklah, kamu bilang ini bukan palsu. Lalu kenapa aku tidak pernah lihat kalung ini di situs resmi Vanjili? Mungkin ini produk baru mereka. Mereka belum sempat memperbarui gambarnya. Apa barang baru? Kurasa kamu cuma membawa barang palsu untuk menghina kami, menghina kehormatan keluarga Li kamu. Benar-benar tak tahu malu. Ibu, hadiah apa ini? Ini jelas membuatku malu di depan keluarga Lija. Aku tahu. Hari ini kamu datang cuma bawa barang palsu untuk menjijikkan kami. Cuma barang palsu. Kamu masih berani menunjukkannya. Ya ampun, ngapain banyak omong sama mereka? Barang sial seperti ini lebih baik serahkan padaku. Aku akan hancurkan barang murahan ini sekalian saja. Jangan. Jika kalian tak suka kalung ini, bisa langsung menolaknya. Tak perlu menghancurkannya. Hari ini adalah pertunangan kedua anak kita. Perbuatan kalian seperti ini sangat tidak baik. Sial si imut. Kesialan juga dari kamu hari ini bawa sial. Hari ini aku akan bersusah payah baik-baik menghilangkan kesialanmu. Ibu mertua keluarga Li kami adalah keluarga beruntung. Paling takut kesialan ini. Kamu setiap hari kemana-mana lari ke sana kemari. Nah, menurut tradisi harus lewati panci api ini dulu baru bisa hilangkan sial. Sial dari luar yang kamu bawa dan kemiskinan dibakar, baru boleh masuk rumah kami. Ibu mertua aturan lama. Aku tak pernah dengar. Iya betul, ini keterlaluan. Bilang langkahi panci api buang sial. Kurasa mereka cuma mau sengaja menghina keluarga mempelai wanita. Betul, jujur saja mereka meremehkan keluarga perempuan kurir makanan. Ibu jangan pergi. Apinya besar. Bagaimana jika celaka? Apa yang akan terjadi? Mau lewati atau tidak? Kakak ipar, lebih baik kamu nurut saja. Jangan ikut campur. Ini semua niat baik, Ibu. Kalau ibumu bukan cuma kurir pengantar makanan, kami tidak perlu repot-repot seperti ini. Kalian Ibu, mereka menghinamu. Tidak apa-apa, hanya melangkahi panci api. Ibu sudah tua. Hari ini adalah hari bahagiamu kedepannya. Asal kau hidup bahagia dan rukun dengan Li, ibu menerima penghinaan ini. Tidak masalah. Ibu jangan. Tunggu. Ada apa?
Kerjaan mana ada yang setengah-setengah? Tentu harus diselesaikan. Apa maksudnya apa? Kakak ipar, melangkahi panci api ini harus tanpa alas kaki. Kamu pakai sepatu, bagaimana bisa menjadi bersih? Tentu harus lepas sepatu, lalu api dipakai bakar telapak kaki. Baru bisa disebut bersih total. Apa melangkahi panci api tanpa alas kaki? Ibu mertua, tindakan kalian seperti ini. Bukankah agak keterlaluan? Keterlaluan? Kalian kurir pengantar makanan boleh masuk rumah kami, anakku Lijas. Segera menjadi manajer cabang grup Yuan Hang. Manajer cabang grup Yuan Hang, kamu tahu, pemimpin perusahaan global. Pendapatan tahunan miliaran. Nanti anakku keluar, bahkan pemimpin kota harus menghormati kami. Ya, keluarga kami sangat berkecukupan. Banyak gadis ingin menikahi kakakku. Kurir pengantar makanan seperti kalian penuh kesialan. Kami minta kalian melangkahi panci api, masih banyak alasan. Sangat manja. Ibu dan anak seperti kalian sungguh tak tahu malu. Kalian benar. Hanya sekadar manajer cabang. Memang tinggi sekali mencapainya. Kau bilang apa? Kau ini kurir makanan si imut, kau putrimu belum menikah ke keluarga kami. Kau sudah berani bersikap begitu, ayau. Iya, Bu. Tangkap kurir makanan ini untukku. Hari ini panci api ini harus dia langkahi. Apa masih bengong? Tahan dia baik-baik. Ya, Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalian seperti ini. Sungguh menghina. Aku tak akan langkahi panci api ini. Lepaskan ibuku. Kalian tak boleh begini. Dasar tak tahu diuntung si imut. Hari ini kau tak bisa menolak. Lepaskan aku. Ini merugikan orang. Ibu. Lepaskan ibuku. Si imut menolak jamuan baik, mau dihukum ya. Panci api hari ini harus kau langkahi. Orang-orang lepaskan bajunya, lepaskan untukku. Bukannya kau ingin pakai sepatu. Biarkan kesialanmu pergi dari tubuhmu. Hahaha. Kalian tak boleh berbuat seperti ini. Kalian tak boleh perlakukan aku seperti ini. Cepat lepaskan ibuku. Lepaskan. Hentikan. Hentikan. Anakku, Ajak, kau akhirnya datang. Kamu kenapa? Kenapa dia datang? Bukankah sudah kukatakan padamu, jangan biarkan ibumu yang kurir pengantar makanan ini datang. Tidak mengerti bahasa manusia ya. Aja ibuku. Ini memang pertunangan kita. Dia satu-satunya keluargaku. Hari ini acara apa? Kamu tidak tahu. Kamu benar-benar mengira ini hanya pesta pertunangan sederhana. Sebenarnya, hari ini adalah pesta promosi saya, Lisa Manager Lir. Ruangan pesta ini, kalau bukan karena Pak Wei melihat potensi saya, bisakah saya memesan tempat sebaik ini? Bagus. Wei Yuanshan menangani urusan. Paling ku percaya. Hewan, kamu seorang kurir pengantar makanan berani memanggil Pak Wei seperti itu. Kamu tahu tidak identitas Pak Wei? Ibu jangan bicara begitu. Tuan Wei adalah dari grup Yuan Hang, pemegang saham besar, atasan langsung A. Z. Jangan lawan. Tidak apa-apa. Wei Yuanshan si rubah tua ini. Dan dia juga temanku. Aku memanggilnya begitu tidak masalah. Hewan, sudah cukup. Membual juga ada batasnya. Nama Pak Wei juga bisa kamu sebut langsung. Masih bilang kenalan lama. Hanya kamu yang bau. Kurir pengantar makanan pantas berteman dengan Pak Wei. Kamu bahkan tidak pantas mengikat sepatunya. iya dasar kau si imut. Kau sok hebat apa di sini? Coba lihat dirimu di cermin. Pesta pertunangan anakku dirusak oleh si imut sepertimu. Ibuku mohon. Jangan lagi membual. Bagaimana ibu kenal orang besar seperti Tuan Wei? Jika ucapanku benar adanya, Hahaha. Kamu ini kurir pengantar makanan. Apa kamu kena gila? Atau otakmu bermasalah? Siang bolong bikin mimpi di siang hari. Bahkan dalam mimpi masih ingin kaya dan berkuasa? bukan aku yang mengejar harta dan jabatan Xiao Wei. Wei Yuanshan dulu ku dorong naikkan berapa akal liciknya, berapa kemampuannya. Aku paling tahu. Sok keras kepala meski salah. Bukankah kamu kenalan lama Pak Wei, teman lama? Baiklah. Kalau begitu telepon dia sekarang untuk meneleponnya. Suruh dia datang menemuimu. Kamu yakin? Ya cepat telepon. Pukul cepat pukul. Aku lihat sampai kapan kau bisa berpura-pura. Lihat,
masih mengaku teman Pak Wei. Kamu bahkan tidak pantas dengan Pak Wei. Dia bahkan tidak mengangkat teleponmu. Halo, 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 apakah ini Wei Yuanshan, Pak Wei? bukan manajer Wei. Asal cari orang lalu bilang itu Pak Wei. Hewan, bagaimana aku harus mengatakannya padamu? Hawan, kamu kenal Pak Wei. Kamu cuma si imut. Hidupmu sudah begini saja. Nasib si imut pengantar makanan? Dia mungkin bekerja atau sedang menangani urusan penting. Si imut, aku lihat sampai kapan mulutmu masih keras, kurang pukulan ya. Manajer Wei barusan ketua telepon, tapi baru satu kata, ketua langsung tutup. Ketua Dewan Direksi bertahun-tahun menyembunyikan identitas, jarang telepon aku. Begini, tolong lihat jadwal ketua akhir-akhir ini. Ya, manajer Wei putri ketua mungkin hari ini tunangan. Apa hal sebesar ini tidak ada yang memberitahu aku? Pergi siapkan satu kapal pesiar mewah. Kita berangkat sekarang, harus sampai saat tunangan putri ketua. Ya, Tunggu. Putri ketua pertama kali bertemu, hadiah pertemuan juga harus disiapkan. baik. Menurut Anda siapkan apa? Aku ikut pilih, bawa barang, setelah dipilih langsung kirim ke hotel. Si imut, aku lihat sampai kapan mulutmu masih keras, kurang pukulan ya. Ibu, Hilolo, cepat ke sini. Jangan berantem dengan kurir pengantar makanan ini. Leader, kau tahu ini ibuku? Hello Lori, kamu berani sekali ya, sudah besar kepala. Belum resmi masuk keluarga Li, berani membela ibu tukang antar makanan ini melawan anakku. Berani-beraninya. Aku tanya terakhir kali, kamu datang atau tidak? Baiklah. Hei, tolong, bawa keluar kedua si imut yang sengaja bikin onar ini, seret mereka keluar. Berani kau, Lijia. Akan kubuat kau untuk perbuatan hari ini bayar harga tak terbayangkan. Kamu dengar? Dia berani mengancamku. Si imut, kau berani ancam aku. Rupanya kau belum kapok ya? Lisha berhenti. Si imut, kau berani ancam aku. Rupanya kerja antar makanan bikin otakmu tumpul. Kau berani juga menyuruhku membayar. Baiklah, mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Ibu, leader jangan mendekat. Minggir. Diam saja, seret dia pergi. Tadi kan sombong sekali. Kenapa diam sekarang? Berdiri, jangan pura-pura manis. Kak, jangan buang waktu dengan si imut ini. Kasih pelajaran dengan ini. Hahaha. Berani kau, Lijia. Kau lihat baik-baik. Aku hewan. Aku dari grup Yuan Hang, ketua dewan direksi. Hari ini, tongkatmu ini kalau berani jatuh, aku jamin kau dan seluruh keluargamu tak bisa melangkah selamanya tak bangkit. Hahaha. Hewan. Bagaimana aku harus berkata, kau ketua dewan direksi Yuan Hang, kalau begitu aku ini Kaisar Giok. Sudah di ujung tanduk masih keras kepala ya. Pis. Si imut. Kalau kamu ketua direksi, aku Cheng Cuilan akan berlutut dan membungkuk 3 kali. Kak, jangan banyak bicara. Cepat pukul mulutnya. Biar dia tidak berani lagi berbicara sembarangan. Jangan, Ibu. Kumohon, jangan lagi bicara. Minta maaf pada mereka. Aku tidak salah. Setiap kataku adalah fakta. Akulah dari grup Yuan Hang, ketua dewan direksi. Baik. Aku ingin lihat tongkat di tanganku yang keras atau mulutmu yang keras. Jangan,
Ketua Grup Yuan Hang Hadiah, Ketua He tiba. Diberi ketua sepasang giok hijau kaisar. Giok hijau kaisar kualitas tertinggi astaga dan sepasang lagi busy gang dengan pola sama kualitas dan ukurannya. Sungguh langka, nilainya mungkin. Ketua berpesan giok naga Phoenix ini. Dia beli 10 tahun lalu dengan 860 juta. Lewat banyak ahli dinilai ulang sudah lebih 15 miliar. Wah. Hah? 15 miliar? Aduh. Diberi ketua set Mutiara Laut Selatan. Mutiara persembahan Laut Selatan konon sudah punah. Raja Mutiara Laut Selatan berpendar perak biru. Bukan satu butir, tapi satu set lengkap. Setiap butirnya seragam. Ini tidak mungkin. Tamu ini jeli, kata ketua. Kalung mutiara ini bernama Laut Cahaya, bulan nilai sejarah dan seninya. Bukan bisa diukur dengan uang saja. Tapi untuk kemeriahan, sengaja undang ahli dinilai ulang perkiraan konservatif. Tak kurang dari miliar. Nilai minimum. Minimal 10 miliar. Wah, Bu, aku tidak salah dengarkan. Banyak sekali uang sebanyak ini. Betul, aduh. Semua milik kita. Mutiara persembahan Laut Selatan hijau giok. Ya ampun. Kita dapat rezeki nomplok. Kalau aku bawa ini keluar, teman-temanku pasti iri mati. Dan hadiah terakhir, Apa masih ada? Ambil ini. Ibu, apa yang terjadi? Si imut ini bagaimana? Apa yang kamu pegang? Cepat serahkan. Aku bilang serahkan barangnya. Ya mau di tangannya cuma kertas jelek. Ngapain dilihat? Dia tak malu memperlihatkannya. Ayo pergi. Kita lihat perhiasan itu. Ibu lihat betapa cantiknya mutiara ini. Cocok sekali untukku. Wah, cantik sekali. Lihat betapa cantiknya mutiara ini. Sangat cocok untukku. Aduh, cantik, benar-benar cantik. Ibu, apa yang terjadi? Apa terjadi, bodoh nak? Ini hadiah ibu untukmu, mas kawin pertunangan. Bagaimana mungkin? Bukankah ibu? Ya ampun, ibu mertua ini terlalu dermawan. Sekali memberi hadiah saja nilainya miliaran. Keluarga pria pasti menyesal sekali. Benar, mereka baru saja menghina orang itu. Lihat kacauan ini. Mungkin sulit diselesaikan. Betul sekali. Awalnya mereka teriak, minta langkahi panci api buang sial. Nah sekarang mereka sendiri yang sial. Sekarang, bagaimana menurut kalian hadiah yang kuberi? Bagaimana? Apa hadiah darimu? Kamu kuliah pengantar makanan biasa. Jangan bicara besar di sini. Jangan omong kosong di sini. Barang-barang ini jelas dari orang kaya yang melihat potensi kakakku dikirim untuknya. Ini untuk kakakku, bukan hadiahmu. Betul. Kamu bilang kamu yang kasih. Aku juga bisa bilang aku yang kasih. Kamu cuma tukang antar makanan mimpi apa setiap hari. Kamu gila uangnya sampai gila. Benar, Kak. Tapi pelayan tadi dari Hotel Yuan Hang, jika aku sungguh kurir pengantar, lalu kenapa mereka hormat padaku? Ambil ini. Ke ketua dewan direksi tidak. Ibu, Anda ibu kandung saya? Tadi semua salah paham besar. Kami buta tak mengenal orang besar. Mohon maafkan kami. Jangan marah sama kami, tolong dimaafkan ya. Anak, kamu ngapain? Dia cuma palsu. Ketua direksi apa? Aku tak percaya. Dia cuma tukang antar makanan. Mana mungkin ketua direksi perusahaan besar bohong siapa? Benar, Kak. Apa kamu bingung? Ketua Dewan Direksi Grup Yuan Hang itu siapa dia sebenarnya? Dia adalah orang yang jarang terlihat
mengayang kaki, kota hai, orang besar yang sangat berpengaruh. Masa mungkin dia seorang kurir pengantar makanan? Kak, kamu berani memukulku? Makanya kena pukul dasar tak tahu diri. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini adalah Ketua Dewan Direksi Yuan Hang. Hadiah seberharga ini giok hijau mutiara Laut Selatan. Di seluruh negeri, selain Ketua Dewan Direksi, siapa lagi yang bisa memberikannya sebagai hadiah? Kalau dia ketua direksi kita tamati. Ibu mertua, tadi aku yang salah. Aku sudah pikun. Kamu bukan kurir pengantar makanan. Kamu sedang inspeksi diam-diam. Merasakan hidup rakyat biasa. Aku yang pantas mati. Aku yang pantas mati. Luo-luo punya ibu sepertimu itu adalah keberuntungan besar bagi keluarga kami. Tante He, ini salahku. Mulutku jahat, aku pantas mati. Ku mohon maafkan aku. Asalkan kau mau memaafkanku, aku akan memperlakukanmu seperti ibu kandungku sendiri. Tidak lebih dari ibu kandung. Sekarang tahu ini salah paham. Tadi bukannya kau yang suruh saya melangkahi panci api menampar saya, membuka baju saya dan melempar kalung saya. Bukannya kau yang bilang saya si imut, kurir pengantar makanan. Tidak berani, tidak berani. Tadi saya bicara sembarangan. Saya yang buta. Ibu, tolong jangan disimpan di hati. Mulai sekarang, Ibu bilang timur, saya tak akan ke barat. Saya pasti bersama Luo-luo bakti baik-baik pada ibu. Ibu, Lijek, sekarang kau seperti ini sama seperti dulu sebelum jadi manajer bersama. Lolo, percayalah padaku. Aku selalu seperti ini. Dari awal sampai akhir. Kamu selalu di hatiku. Aku masih sangat mencintaimu. Tak pernah bohong padamu, Luo-luo. Ibu, aku tahu salah. Aku tergoda. Beri aku kesempatan lagi ya. Aku pasti akan bakti baik-baik padamu, Ibu. Berbakti pada saya. Tak usah. Keberuntungan keluarga kalian. Keluarga He tidak sanggup menerimanya. Lijia, budi pekertimu buruk, suka menjilat, berani memukul orang tua. Grup Yuan Hang kami tidak akan memakai orang sepertimu. Kau dipecat. Jangan, Ibu. Beri aku kesempatan lagi ya. Aku benar-benar tahu salah. Aku pasti akan baik pada Luo-luo mulai sekarang di rumah Luo-luo yang berkuasa. Lolo, aku benar-benar, aku masih sangat mencintaimu. Kamu harus percaya padaku. Ini balai jamuan ini khusus kusiapkan untukmu. Ini pesta pertunangan kita, Lolo. Tapi kau baru saja bilang ini pesta kenaikan jabatanmu. Ini ibuku yang menyuruhku bilang begitu pada orang lain. Lolo, kau tahu kan ibuku sendirian berjuang keras membesarkan aku dan adikku. Susah tahu, ibuku ini otaknya sudah mulai kacau tua. Jadi biasanya aku ikut saja kemauannya. Aku benar-benar bukan sengaja menipumu, Lolo. Benar-benar. Semua karena aku pikun. Aku yang salah. Aku yang memaksa berbuat seperti ini. Luo-luo, kalau mau marah, marahlah padaku. Jangan salahkan aku yang memaksanya. Ibu, aku lupakan saja. Lijek, dia terpaksa. Lolo, dia sebelumnya ingin memukulmu. Dia ke kamu belum tentu tulus. Bukan ibu, dia tulus padaku. Dengarkan kata ibu. Ibu nanti akan carikan yang lebih baik untukmu. Tapi ibu, aku cinta Liza. Ibu tak tahu dulu di perusahaan ada atasan yang mengincarku. Dia mau memaksaku. Liza muncul tepat waktu dia menyelamatkanku. Apa? Kau mau apa? Jangan berhenti. Lepaskan aku, lepaskan. Lepaskan. Hentikan. Semua yang kau katakan ini saya sudah tahu. Kemudian saya periksa rekaman CCTV. Tolong jangan seperti ini. Pergi cepat, pergi. Hentikan. Liza inilah orangnya. Dia sudah menunggu di depan pintu. Dia terus di luar mendengarkan keributan kau di dalam hampir 5 menit berteriak, baru dia dorong pintu masuk. Apa? Saya juga yang memecat orang itu. Bukankah Liza yang melaporkan? Liza, kamu bicara. Aku ini. Iya, aku terlalu takut. Lolo, kau harus percaya padaku. Lolo. Kalau begitu, ibu. Kalau begitu pecat saja dia. Yang lainnya jangan dituntut lagi. Setidaknya dia akhirnya masuk.
Jangan Lolo. Aku mohon padamu. Aku benar-benar tak bisa kehilangan pekerjaan ini. Kehilangan kerja. Habislah aku, Lolo. Siapa? Pak Wei? Halo Pak Wei. Leader, hadiah perayaan yang aku kirim sudah diterima. Pak Wei, ternyata Bapak yang kirim sudah kuduga. Dia cuma kurir pengantar makanan, mana mungkin. Oh, baik. Terima kasih Pak Wei. Terima kasih atas perhatian Bapak. Hewan, ternyata Pak Wei yang kirim. Kau cuma kurir pengantar makanan. Pak Wei menyuruhmu mengantarkan hadiah. Kau malah bilang itu dari dirimu sendiri. Bahkan menyewa aktor. Hampir saja aku tertipu. Sudah kuduga kau orang miskin ini berani-beraninya masih berpura-pura di sini. Hewan kamu ini, hampir saja aku tertipu. Ternyata kamu tetap seorang kurir pengantar makanan. Barang-barang ini sama sekali tak ada hubungannya denganmu. Benar membawa barang Bos Wei di sini sok kaya. Tak punya malu ya? Lolo. Kenapa dulu aku tidak sadar? Dia bukan cuma kurir pengantar makanan, tapi juga suka pamer pembohong ulung. Sekarang saya umumkan secara resmi, saya membatalkan pertunangan. Orang selevel kamu sungguh tak pantas untukku. Nah, akhirnya kamu sadar, dia hewan cuma kurir pengantar makanan. Mana pantas untuk keluarga kita. Keluarga kami dihargai oleh Direktur Wei. Dengar ya, dengan dukungan manajer Wei, karirku pasti akan melambung tinggi. Sedangkan kalian cuma pantas jadi kurir makanan? Jangan aja. Kenapa mau membatalkan pertunangan? Aku maafkan kamu. Aku maafkan kamu berdiri di depan pintu sebentar baru masuk. Aku tahu kamu takut, kamu ragu-ragu. Kamu takut membuat bosmu marah, benar kan? Lolo, kamu belum tahu kan? Baik, akan kukatakan padamu. Bos yang mengganggumu dulu, aku yang atur. Aku sengaja memberi informasi agar dia masuk berbuat sesukanya. Makanya dia baru berani bertindak. Aku juga yang teriak keras, supaya semua orang tahu itu perbuatannya. Kenapa kamu melakukan ini? Tentu saja untuk promosi. Kalau dia tidak salah, mana ada lowongan untukku? Leader, katakan padaku, sebenarnya pernahkah kamu mencintaiku? Lolo, sudah begini, masih berkhayal. Kalau kamu mau mempermalukan diri sendiri baik, akan kukatakan dengan jelas padamu, aku legit tidak pernah suka padamu. Kamu cuma babu gratis yang siap dipanggil mengerti. Lydia, Si imut, berani-beraninya kamu pukul aku, kamu gila beraninya. Kamu pukul aku, diam saja apa? Cepat pegang wanita ini. Kamu perempuan berani memukul kakakku, kau cari mati. Kamu perempuan berani memukul anakku. Anakku adalah manajer grup Yuan Hang, sangat berharga. Kalau anakku sampai kenapa-kenapa, aku cengcuilan takkan berhenti. Lydia, kau benar-benar tidak takut menghina saya. Kamu cuma kurir makanan apa aku takut? Tidak mau antar makanan untukku. Jangan, Ibu. Lepaskan aku. Lydia, lihat apa ini? Ibu tua, apa lagi muslihatmu? Kau tidak percaya kan? Mengira saya sedang berakting. Baik, hari ini saya akan membuatmu melihat dengan jelas. Dokumen ini adalah perjanjian pengalihan saham, 50% saham grup Yuan Hang. Awalnya saya siapkan untuk Luo sebagai mas kawin pertunangan. Asalkan pesta pertunangan lancar ini akan berlaku. Ibu, Sekarang kau lihat jelas, aku hewan pendiri grup Yuan Hang dan pemegang saham terbesar alias bosmu.
ketua dewan direksi yang misterius dan tak terjangkau itu. 5% saham Yuan Hang. Berapa besar nilainya? Astaga, ternyata dia benar-benar ketua dewan direksi. Dokumen ini bernilai miliaran, Lijia. Apa kau masih menganggap aku menipu kalian? Palsu-palsu. Semuanya palsu. Stempel ini kamu palsukan. Tanda tanganmu tiruan. Baiklah. Untuk menipu kami, kamu bersusah payah. Ini mana mungkin palsu, Lijia. Kau kerja di grup Yuan Hang. Stempel ini asli atau palsu, kau tak bisa bedakan. Tentu saja aku tahu stempel ini pasti palsu. Berani menyamar ketua dewan direksi grup Yuan Hang. Baiklah. Sekarang aku robek barang jahat ini. Nak robek semua barang palsu si miskin ini. Iya kak, robek-robek semuanya. Lihat pasangan ibu anak melarat ini masih ada trik apa lagi? Lijia, apa yang kau lakukan? Apa? Tentu merobek barang kotor ini. Apa kau tahu kau merobek ini apa artinya? Berarti aku lagi ungkap kebohonganmu. Berarti kau ini penipu, lagi menipu. Hilang-hilang. Bukti sudah hilang, kau penipu. Bagaimana kau masih menipu? Bajingan mati. Jangan harap bisa nipu lagi, jangan harap bisa nipu lagi. Bagus, robek yang bagus, Lijia. Apa kau tahu yang kau robek bukan sekadar dokumen, tapi itu adalah kau dan keluarga Li yang kalian idamkan kekayaan jutaan dan status tertinggi. Kekayaan dan statusku. Hahaha, kau masih pura-pura. Baiklah, hari ini aku harus mendidikmu baik-baik. Kau pura-pura saja. Aduh. Ibu. Hello Lori, kemarilah. Biar ibumu si kurir ini sadar baik-baik. Halo luah, dengar baik-baik. Jangan macam-macam. Kami sedang berusaha menolongmu. Kesalahan yang ibumu lakukan hari ini cukup untuk menjebloskannya bertahun-tahun penjara. Kamu harus bersikap baik. Lijia, kau pasti akan membayar perbuatanmu hari ini, membayar harga. Orang tua tulangnya masih keras, sampai sekarang berani kutuk aku. Baiklah, aku ingin lihat seberapa keras tulangmu. Berhenti. Lijia, berhenti. Liza, kau sedang apa? Manager Wei, kok datang cepat sekali. Aku belum sempat turun menjemput Anda. Lijia, kau benar-benar kurang ajar, berani menyentuh ketua dewan direksi. Ketua dewan direksi. Ketua Dewan Direksi. Kalian keterlaluan. Ibu. Cat, Ketua Dewan Direksi. Dia benar-benar. Tidak, ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Manager Wei, Anda pasti salah. Bagaimana mungkin dia ketua dewan direksi? Dia cuma kurir pengantar makanan. Lihat pakaiannya, lihat wajahnya. Mana mirip ketua dewan direksi. Dan lagi dia bilang hadiah dari Anda adalah hadiah darinya. Bodoh. Hadiah yang aku kirim belum sampai. Ini hadiah dari ketua. Diamkan dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ketua, saya datang terlambat, memalukan Anda. Ini kelalaian Yuan Shan. Tidak terlambat. Tidak terlambat. Justru biar kau dan semua orang lihat manajer Li pilihanmu ini sebenarnya seperti apa? Ketua, saya tidak pernah melihat orang ini. Saya dibina oleh Anda sendiri. Anda paling tahu saya orang seperti apa. Hahaha. Pak Wei, kalau bukan karena kau mengangkatku, aku bisa jadi manajer umum. Semua ini adalah perintah ketua. Tidak hanya itu,
saya dengar ketua bersedia memberikan 50% saham dari grup Yuan Hang kepada Nona sebagai hadiah pertunangan. Saat menikah nanti akan diberikan lagi 30% saham untukmu. Awalnya aku juga berpikir begitu, tapi sekarang aku ubah pikiran. 80% saham grup Yuan Hang bernilai puluhan miliar. Artinya, kalau aku punya saham ini, apalagi manajer cabang aku jadi presiden grup aku legit akan menjadi presiden grup Yuan Hang. Ketua-ketua dewan aku salah. Aku benar-benar tahu salah. Aku mohon maafkan aku. Aku tahu salah. Aku benar-benar tahu. Leader, mulai sekarang kamu dipecat resmi dari grup Yuan Hang. Kamu dan keluarga intimu akan masuk daftar hitam grup perusahaan manapun yang terkait Yuan Hang. Siapa berani mempekerjakanmu, berarti bermusuhan dengan saya, Wei Yuanshan. Jangan ketua dewan. Jangan, kau tidak bisa memecatku. Aku karyawan senior grup. Kalau kau memecatku, karyawan lain akan kecewa ketua dewan. Kurang ajar. Hanya seorang manajer berani bicara seenaknya. Pemecatan itu baru awal. Leader dan kalian berdua barusan serangan pribadi, penghinaan, pemukulan, dan perundungan terhadap Nyonya Hewan. Bukti sudah jelas. CCTV hotel merekam semuanya. Departemen Hukum Grup Yuan Hang secara resmi mengajukan tuntutan pidana dan ganti rugi perdata. Ganti rugi? Ganti rugi apa? Kami tak punya duit? Betul, dan lagi pula dari awal dia sendiri yang menyembunyikan identitasnya. Kalau dia tidak bilang mana mungkin kami tahu. Oh ya, sepertinya aku memang lupa untuk perkenalkan diri. Baik, perkenalkan saya Hewan, Ketua Dewan Direksi Grup Yuan Hang, penguasa denyut keuangan Wall Street dan orang terkaya seantero negeri. Orang terkaya seantero negeri, kalung ciuman malaikat yang kalian pecahkan tadi adalah produk Vanjili tahun ini yang tidak dijual. Nilainya 30 juta. Dan yang baru kau robek adalah perjanjian pengalihan saham senilai 10 miliar, ditambah kerugian mental, kerugian nama baik saya, dan kerugian reputasi grup. Total klaim ganti rugi 1 miliar 30 juta. Apa 1 miliar jual rumah kami, tetap tak mampu bayar? Iya betul. Mana mungkin kami cari 1 miliar ini? Direktur tolong, bagaimana kalau uang ini dihapuskan saja? Lupakan tadi kalian tanpa ragu menghina saya, menyiksa dan memaki-maki saya. Kenapa tak bilang lupakan? Ini semua salah kami. Boleh pukul atau marah pada kami. Kami tak perlu memukulmu, apalagi memakimu. 1 miliar 30 juta, tidak boleh kurang sedikit pun. Hewan, kejam sekali kau. Kau orang terkaya, uang bukan masalah. Kenapa kau jahat sekali pada kami? Iya dong. Kondisi keluarga kami Anda juga tahu. Mana mungkin kami dapatkan 1 miliar yuan ini? Sudah kukatakan 1 miliar 30 juta, tidak boleh kurang sedikit pun. Kalian mau membunuhku? Lydia, sudah kukatakan sebelumnya, kau akan menanggung akibat dari perbuatanmu hari ini. Menanggung akibatnya. Baik, Hewan, ini semua salahmu. Kalau dari awal kau bilang kau ketua dewan direksi grup Yuan Hang, siapa yang berani ganggu kau? Oh yes, apa aku tidak bilang? Aku sudah bilang, kalian tidak percaya. Lydia, berani kau lihat baik-baik. Aku adalah ketua dewan direksi grup Yuan Hang. Hari ini, jika tongkat ini berani kau ayunkan, aku jamin kau dan seluruh keluargamu tidak akan bisa melangkah lagi selamanya terpuruk. Hewan, bagaimana aku harus menilaimu? Kau ketua dewan Yuan Hang. Kalau begitu aku Kaisar Giox. Sudah di ujung tanduk masih keras kepala? Pembohong. Kalau kau benar ketua direksi aku Cheng Cuilan, sekarang berlutut padamu dan sujud 3 kali. Lalu bagaimana? Kalau bukan karena kau, sekarang aku sudah jadi presiden grup Yuan Hang, tapi sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Ini semua karena kau. Semua karena kau. Karena kalian tidak mau memberi kami jalan hidup. Mari kita mati bersama. Li Zhe, kamu berani ingin membunuh ibuku. Li Zhe, kamu pantas mati. Percobaan pembunuhan ditambah dengan tuduhan sebelumnya dihukum kumulatif. Xiao Wei
hubungi polisi. Baik, Ketua. Xiao Wei, hubungi polisi. Ya, Ketua. Jangan perlakukan anakku begitu. Jangan laporkan polisi. Kita tak bisa. Kenapa tak bisa? Karena dia luah-luah hamil anak keluarga Lee. Apa? Hump. Kalau kalian laporkan polisi sekarang, anak itu nanti lahir tanpa ayah. Atau anak itu ayahnya di penjara. Betul, Kak. Kalau setelah anak lahir papanya malah di penjara, dia akan diejek teman-temannya. Dan di luar akan ditunjuk-tunjuk orang. Kak, karena di kandunganmu sudah ada keturunan keluarga Lee kami. Berarti kita sudah satu keluarga. Satu keluarga duduk bersama berbincang-bincang masalah apa yang tidak bisa diselesaikan. Lalu kan cucuku hewan mana mungkin ditertawakan. Siapa yang berani menertawakan cucuku akan kubuat dia di kota Haicheng tak bisa hidup. Bagus, Hewan. Hati-hatimu kejam. Luang. Kau sama seperti ibumu. Kalian hanya peduli diri sendiri, egois. Tak peduli nasib anak ya. Baik anakmu nanti lahir jadi si imut yang tak punya ayah. Luo, apapun keputusanmu, ibu mendukungmu. Terima kasih, Ibu. Kamu bilang aku hamil? Bagaimana kamu tahu? Tentu karena laporan tes ini. Hump. Hewana, putrimu hamil anak-anakku. Kalau anakku masuk penjara, putrimu jadi janda. Nanti dia akan dibicarakan orang. Lolo, aku ayah dari anak ini. Kalau aku masuk penjara, anak ini jadi yatim piatu. Lalu kan putriku tak ada yang berhak mencelanya. Cucuku pasti bukan si imut. Kamu bilang laporan tes ini milikku. Bagaimana kamu begitu yakin orang di laporan tes ini adalah aku? Tentu dari kamar anakku ini ditemukan. Lijek, kamu bilang laporan ini milikku. Sebaiknya kamu pikir dulu sebelum jawab. Aku sangat paham. Hanya kamu pacarku, bukan punyamu lalu punya siapa? Halo, laporan tes ini milikmu. Kamu sudah hamil, harusnya kamu sadar diri. Aku memang tidak hitung. Laporan tes ini benarkah ditemukan di kamar Lee? Benarkah? Tentu saja, aku lihat sangat teliti, sangat jelas. Nanti kau tidak bisa menuntut anakku harus menikahi anakku. Dan saham itu serahkan ke anakku. Ya, juga Mutiara dan Giok tadi ditambahkan lagi untukku. Dan kalung Vanjili itu aku mau juga. Berani-beraninya kau pukul aku. Ya memang kau yang kupukul mimpi di siang bolong. Kau. Aku sarankan kalian kurangi omong kosong. Luo, kenapa tidak boleh bilang kau mengandung cucu keluarga Lee ini hal baik? Harus diketahui semua orang. Memang perselingkuhan anakmu ini seharusnya diketahui semua orang. Apa? Hah, benar. Masalah anakmu selingkuh ini memang harus diketahui semua orang. Apa? Sudah jelas laporan tes ini bukan milikku. Luo, benarkah? Tentu saja benar. Dulu aku dan Liza saat bersama, tanganku saja tak pernah dipegang. Dulu aku bodoh. Kukira itu tandanya dia mencintaiku. Jadi dia sangat hati-hati. Ternyata dia malah jijik padaku. Lolo, percayalah padaku. Masih mencintaimu. Barusan aku hanya kesurupan. Aku ingin punya anak untuk menahanmu, Lolo. Lijek, karena kau begitu munafik dan menjijikkan, maka hiduplah terkurung di rumah selamanya. Beritahu Departemen Hukum. Aku akan membuat Li Zhe menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Ya, Ketua. Tidak boleh, kalian tidak boleh begini. Kedua rekan, serahkan mereka pada kalian. Baik. Kalian tunggu saja. Aku pasti akan keluar lagi. Nanti saat aku keluar, aku bunuh kalian semua. Anak. Aku salah. Sudah hancur. Semuanya hancur. Selesai benar-benar habis. 1,3 miliar. Kuharap kalian segera kembalikan. Jadi, aku beri kalian waktu 5 hari. Dalam 5 hari ini jika tak lunas, maka kalian akan segera bertemu Liza.
Nyonya He bukan direktur. Hei, aku mohon, kami tahu salah, bisa beri tenggat lagi? Tidak boleh. Diketahui Ketua Dewan Direksi Grup Yuan Hang dihutangi orang utang 1 miliar 30 juta. Si penghutang berusaha kabur ke luar negeri dan sejenisnya ditangkap di bandara. Yang menanti mereka adalah hukuman penjara